Ya, setahu saya hakim itu seorang pejabat yang mengadili sebuah kasus, entah itu kasus berupa apa, tapi hakim bisa memutuskan suatu kasus yang diberatkan pada seseorang. Hakim setahu saya memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Mengadili kasus-kasus yang masuk di pengadilan. Kasus Ronald Tanur yang menganiaya pacarnya itu kan. Kalau yang Ronald Tanur itu setahu saya dia yang kasus penganiayaan ke mantan pacarnya sampai mantannya itu meninggal, tapi dia tetap divonis bebas karena menyuap para hakimnya. Setahu saya sejauh itu aja sih. Saya dengan hakim memvonis bebas itu tidak mencerminkan keadilan dan pasti nantinya menurunkan kepercayaan untuk masyarakat. Begitu menurut saya. Menurunkan kepercayaan kepada masyarakat dan integritas keadilan di Indonesia. Kan yang pertimbangannya mengandung prinsip objektivitas, imperialitas, jujur, dan rasional. Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian tugas seorang hakim memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, dan fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk menegakkan keadilan. Keputusan yang dibuat oleh hakim dalam persidangan tidak hanya berimplikasi pada pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Hakim dituntut untuk selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan, yaitu jujur, objektivitas, imperialis, rasional, dan dalam setiap keputusan yang dibuat, keadilan adalah nilai utama dalam setiap keputusan hukum. Prinsip keadilan ini melibatkan kewajiban hakim untuk memberikan hak yang layak bagi setiap pihak yang terlibat dalam perkara, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim yang adil adalah hakim yang tidak memihak, terbuka, dan mempertimbangkan setiap aspek perkara secara mendalam. Hal ini dapat dicapai melalui penilaian objektif terhadap bukti-bukti, kesaksian, serta aturan hukum yang berlaku tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor luar seperti tekanan politik, sentimen sosial, atau kepentingan pribadi. Meskipun idealnya setiap hakim diharapkan mampu memutuskan perkara dengan adil, kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak putusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. Faktor-faktor seperti tekanan politik, konflik kepentingan, dan korupsi seringkali menyebabkan keputusan hakim jauh dari harapan masyarakat. Ketidakadilan dalam putusan hakim tidak hanya berdampak negatif terhadap pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika keadilan yang seharusnya menjadi tujuan utama peradilan justru ternodai, kepercayaan masyarakat terhadap hukum melemah dan stabilitas sosial pun terancam. Salah satunya pada kasus Ronald Tanur yang menjadi sorotan publik di Indonesia karena melakukan tindak kekerasan dengan cara menganiaya mantan pacarnya hingga meninggal dunia. Gregorius Ronald Tanur 27 divonis bersalah dalam kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Mahkamah Agung RI melalui putusan nomor 1466 bagi KBGPN bagi 2024 tertanggal 22 Oktober tahun 2024 menetapkan hukuman penjara selama 5 tahun bagi Ronald. Namun, kasus kembali menjadi sorotan publik karena adanya dugaan suap yang dilakukan oleh pihak Ronald demi mendapatkan vonis bebas. Kejagung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani kasus penganiayaan Ronald Tanur, yakni Rintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo. Terbukti terima suap perkara Ronald Tanur. Ketiganya diduga menerima suap terkait vonis bebas yang mereka jatuhkan dalam kasus penganiayaan berujung kematian yang dilakukan Ronald Tanur. Ketika hakim memutuskan vonis bebas bagi terdakwa yang diyakini bersalah, membuat masyarakat memandang hal ini sebagai tindakan yang tidak adil.
vonis bebas ini dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum hanya berpihak pada pihak yang berkuasa, bukan pada keadilan bagi korban dan masyarakat. Hakim yang menerima suap telah mengkhianati prinsip dasar keadilan dan merusak integritas sistem peradilan secara mendalam. Tindakan seperti ini tidak hanya menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan yang nyata bagi mereka yang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Sekian, dan terima gaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.